Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Bapak Ibu Saudara, dulur-dulur semuanya, pada sore hari ini kita berada di lokasi sumber Polaman, wilayah Kelurahan Kalirjo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 30 Juni tahun 2020, kita anjang sana di lokasi sumber Polaman, Kecamatan Lawang. Daerah ini adalah daerah wisata dan tempat ini berupa telaga yang dulunya adalah situs peninggalan Candi Purbakala sesuai dengan yang saya baca di kitab tafsir Nagarakertagama. Ada yang namanya prasasti Pejangan tahun 1941 bahwa Polaman ini sudah ada, dan di dalamnya monggo nanti kita lihat banyak masih ada sisa-sisa situs peninggalan Purbakala, yaitu bekas-bekas potongan-potongan arca dan batu-batu candi yang masih berserakan di dalam areal sumber telaga Polaman ini. Mari sambil kita kasih makan ikan, bahwa di sini ciri khas daripada Polaman itu adalah ikannya, karena ikan itu sudah ada sejak zaman Purbakala dulu dan keluar bersama sumber air dari bawah tanah. Monggo kita lihat-lihat ke dalam dan lagi makan ikan. Ini sumbernya. Jadi ikan-ikan di Polaman ini adalah pembawaan sumbernya bersama keluar dari bawah tanah bersama sumber airnya, yaitu terutama ikan wader. Ini ada bekas potongan-potongan arca dan beberapa bekas batu-batu candi yang masih berserakan. Sebagian ada di dalam lokasi yang terpagar di dalam. Jadi Polaman itu dari kata paulaman. Paulaman, ulam dalam bahasa Jawa adalah ikan. Jadi secara khusus di sini ini adalah tempat ikan atau tempat paulaman, di mana secara filosofi kalau ikan itu adalah bahasa Jawa itu iwak adalah isine awak. Apa yang ada di dalam tubuh kita, yaitu isine awak, yaitu hidup yang menghidupi dalam rogo kita ini, yang menggerakkan detak jantung kita. Jadi di sini ada filosofi yang sangat tinggi, bahwa di sini ada iwak, isine awak. Jadi ikan dan air. Jadi ibaratnya kalau kita ingin ketemu dengan Tuhan itu ibaratnya ikan mencari air. Karena ikan itu sendiri ada di dalam air. Monggo. Jadi Polaman ini sejak dahulu itu sudah ada
Itu di dalam buku kitab tafsir Nagarakertagama disebutkan pada tahun 1041 ditemukan prasasti Pucangan yang mengatakan di sini dulu adalah kerajaan lokal, yaitu Kerajaan Wurawari Umijil saking Luarang, dalam tulisannya seperti itu. Dan Luarang itu sekarang diidentifikasikan sebagai Kecamatan Lawang. Nah, Kecamatan Lawang salah satu situs-situs yang ada di Polaman ini, termasuk Polaman, ada di Gunung Wadiawadan. Dalam sejarah dituliskan Wadiawadan, kalau masyarakat menyebutnya Gunung Wedon. Mari kita ke dalam ya. Ini adalah satu bukti sejarah. Ini rupanya ini batu candi. Ini bekas apanya ini? Mungkin ini bekas arca. Ini sudah hancur karena terendam air sudah ratusan tahun. Kalau sesuai dengan kitab tafsir Nagarakertagama itu 1041. Jadi ini sudah ratusan tahun sejak sebelum Airlangga. Airlangga tahun 1070, 75. Terus diteruskan Daha, Panjalu, Singosari. Nah, dengan batu-batu di sini beraneka. Jadi ada yang gembuk, ada yang batunya sangat gembuk sekali. Mungkin itu masih zaman purba ya. Jadi membuatnya supaya mudah, belum ada peralatan yang lebih besi atau apa, sehingga ini jenis batu yang gembur mudah hancur. Ada yang batu seperti Singosari, seperti Kediri. Juga ada batu bata pada era zaman Majapahit. Mungkin secara kesinambungan dari zaman Purbakala dibangun, terus era baru lagi dibangun sampai Singosari, Majapahit. Nah ini masih banyak ini. Ini adalah bekas reruntuhan candi yang terkumpul di sini. Nah ini. Nah ini rupanya bekas ini ukir-ukiran candi ini. Dan ini sebagai fakta sejarah bahwa di sini dulu adalah candi. Termasuk ini adalah batu-batu candi. Kotak-kotak ini besar ini. Nah ini ada simbol Ismaya Jati. Karena di Polaman ini di 300 meter naik ke bukit itu ada mitos masyarakat di sini disebut Watu Semar. Jadi watu itu alami, bukan watu purbakala, tapi bukan watu candi, tapi membentuk seperti arca semar kira-kira 300 meter di atas sana. Itu disebut Ukir Polaman. Nah, ini. Jadi Polaman dulunya adalah candi yang sumber airnya sangat besar. Era zaman Belanda ini dibuat sumber air untuk diminum, air minum, sehingga dibangun seperti ini. Ini bangunan Belanda ini tahun 1900. Nah, ini itu ada situs-situs peninggalan. Dulunya di sini ini ada semacam kayak petirtaan gitu, cuman sudah hilang batunya. Besar, ada seperti tempat air untuk petirtaan zaman dahulu. Di sini lokasinya. Nah, sejak bangunan ini sumber ini tidak tahu sudah hilang. Mari, monggo ini. Nah ini
ini oleh warga di sini ini dibangun sebagai titik. Jadi karena candinya sudah punah, maka ini hanya sebagai simbolis bahwa di sini dulu pernah berdiri candi yang besar peninggalan purbakala. Jadi dibuat sebagai miniatur candi. Hanya sebagai untuk tanda saja bahwa di sini dulu candi. Nah, ini itu ada sisa-sisa batu candi ditempatkan daripada hilang, supaya kena akar itu, supaya dia selamat untuk penelitian sejarah anak cucu kita nanti. Dengan dibelit akar itu otomatis batu-batu itu akan aman. Maksudnya seperti itu. Nah, ini hutan lindung, ini seluas 5 hektar. Dan Polaman ini dikelola oleh kabupaten, yaitu air minumnya untuk menghidupi warga masyarakat di Kecamatan Lawang ini, sumber airnya ya dikelola oleh perusahaan daerah air minum Kabupaten Malang. Termasuk lahan di Polaman ini itu milik Kabupaten Malang seluas 5 hektar. Nah, ini. Monggo kita lanjutkan. Kita memasuki areal hutan lindung Polaman Lawang. Ini ada tulisan ini, kawasan hutan lindung Bukit Polaman, wisata religi Watu Semar. Jadi di atas ada dikenal oleh warga masyarakat ini sebagai Watu Lungguh atau Watu Semar, yang di dalam mitos dan memang dikeramatkan oleh warga setempat. Kalau dulunya memang tempat untuk upacara seperti selamatan dan lain-lain. Jadi sangat disakralkan tempat tersebut. Kurang lebih dari 300 meter dari lokasi ini naik ke atas sana itu Bukit Ukir. Jadi di dalam buku Nagara Kertagama disebutkan Wukir Polaman. Salah satu daya tarik di Polaman yaitu berupa bebatuan bekas itu gunung berapi. Rupanya dulu pernah ada gunung meletus sehingga bebatuannya sampai sekarang masih terkumpul. Ini ada pengunjung nggak tahu masang gambar apa itu.
Pak Putri. Nah ini di sini ini kawasan hutan lindung Bukit Polaman yang berlokasi di Dusun Polaman, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Dari zaman dahulu secara tradisi oleh warga masyarakat di sini digunakan untuk tempat wisata. Jadi setiap musim hari raya Idul Fitri atau hari-hari besar lainnya itu di sini ramai dikunjungi oleh warga masyarakat, baik yang ada di daerah sini maupun di luar daerah, termasuk dari Surabaya, dari mana banyak yang berkunjung ke Polaman, bahkan dari Bali. Saya sering ketemu pada hadir di sini untuk wisata religi. Nah, demikian. Inilah kawasan yang asri dengan hutan lindung yang masih terpelihara dengan baik, karena hutan lindung di sini juga sudah ada sejak zaman Belanda. Jadi zaman purbakala dulu di sini masih sudah dilindungi. Jadi di atas sana itu masih ada pohon-pohon hutan Jawa asli, yaitu kayu pohon kamper, keruing, itu di sana masih ada besar-besar. Bahwa di sini memang sejak zaman Belanda sudah dijadikan hutan lindung untuk napas, untuk udara, kesegaran udara di wilayah Kecamatan Lawang. Kira itu. Rahayu.